Hai semuanya, salam kenal. Aku Rini Oktaviani, mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Universitas 17 Agustus Jakarta Utara. Kali ini aku mau bahas tentang komunikasi media digital. Pernah nggak sih kamu cuma mau scroll TikTok sebentar, malah kejebak nonton live jualan baju? Dan tiba-tiba tangan kamu udah klik beli sekarang juga. Nah, itu tuh sebenarnya bukan kebetulan ya teman-teman. Itu hasil dari kerja cerdas antara media digital yang saling terhubung dan algoritma personalisasi yang tahu banget selera kamu. Nah, contohnya di sini kalau misalnya kamu lagi penasaran banget nih sama iPhone 17 terbaru. Pasti itu kamu akan sering searching fitur-fitur iPhone 17 terbaru di TikTok. Misalnya besok kalian buka aplikasi TikTok lagi, FYP kamu tuh bakal iPhone 17 semua. Dan bisa juga live jualan elektronik bakal sering muncul nih di FYP kamu. Dunia digital sekarang udah nyampur banget. Dulu televisi buat nonton TV, media sosial buat ngobrol, dan toko online buat belanja. Sekarang, semua itu bisa dilakukan di satu tempat. Kita bisa nonton, ngobrol, belanja, langsung cukup lewat satu layar aja. Cukup lewat dari satu platform aja, teman-teman. Ini yang disebut dengan konvergensi media digital. Semua bentuk media menyatu, bikin komunikasi lebih interaktif dan juga dua arah. Salah satu bentuk paling nyata dari konvergensi media yaitu live streaming. Di TikTok ataupun di e-commerce, penjual, pembeli bisa ngobrol secara langsung loh. Ada interaksi real time di dalamnya. Bisa bercanda, bahkan negosiasi harga di depan ribuan penonton. Itu tuh kayak gak ada di zaman dulu dan gak terfikirkan bahwa zaman sekarang tuh akan ada satu platform yang seperti ini. Live streaming ini bukan gabungan dari 3 hal sekaligus. Hiburan, komunikasi, dan interaksi. Itulah kenapa banyak orang yang lebih percaya beli barang di live streaming daripada di iklan biasa. Tapi ada hal menarik di balik itu semua. Algoritma personalisasi. Setiap kali kamu like, nonton, bahkan beli sesuatu, sistem akan belajar tentang diri kamu. Akhirnya aplikasi tahu konten dan produk mana yang paling bikin kamu betah stay di aplikasi atau platform tersebut. Jadi, live streaming yang muncul di beranda kamu bukan cuma random, tapi hasil perhitungan algoritma yang tahu persis minat kamu itu apa, kesukaan kamu itu apa, kamu tuh sukanya nonton apa, seringnya beli apa, liatin apa. Nah, sistem algoritma yang belajar dari interaksi kamu di platform tersebut. Penelitian di Frontiers in Psychology 2021 bilang, fitur interaktif kayak live streaming bisa naikin niat beli dan kepercayaan konsumen secara signifikan. Dan itu semua digerakkan oleh data dan personalisasi. Tapi sisi lain, dari personalisasi ini, kita juga bisa terjebak di filter bubble. Apa itu filter bubble? Kita cuma bisa lihat-lihat hal yang kita suka aja, dan bahkan jarang banget nemuin perspektif baru. Algoritma bikin pengalaman kita terasa unik, tapi juga bisa membatasi cara kita berpikir dan berinteraksi. Di sini teknologi bukan cuma ngatur apa yang kita tonton doang, tapi cara kita berkomunikasi dan juga berperilaku. Jadi ada plus minusnya nih ya di sini. Nah, dunia digital udah bukan cuma tempat berbagi informasi aja, tapi juga ruang sosial baru, tempat ngobrol baru, beli barang, dan juga membangun koneksi di dalamnya. Konvergensi media dan algoritma personalisasi udah bikin dunia terasa lebih dekat, tapi juga menantang kita buat tetap sadar dan kritis di tengah banjirnya konten yang disesuaikan buat diri kita sendiri. Jadi di era live streaming ini, kamu bukan cuma jadi penonton, tapi kamu adalah pemain aktif dalam panggung digital yang terus berkembang. Nah, segitu tentang penjelasan dunia digital di zaman sekarang, tentang live streaming yang sangat mempengaruhi interaksi kita sebagai audiens atau kita sebagai perilaku. Sekian tentang pembahasan live streaming dari aku. Semoga pembahasan ini sangat jelas dan juga bermakna. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!